Ketika nanti kesadarannya sudah levelnya tinggi, sebenarnya tidak butuh agama, tidak butuh kitab suci. Iya, itu proses saja, proses di alam. Cuma kita kan nggak tahu kapan waktunya kan gitu kan. Iya. Bahwa kelompok manusia menginginkan agamanya itu kekal. Iya, itu kan iya. kelompok manusia. Lah nanti alam nyeleksi, Mas. Begitu berubah seperti AI sudah semakin berkembang, AI ya. Terus pembelajaran mesin learning dan sebagainya berkembang, ya nggak berfungsi semuanya kan. Ya, jadi seperti itu. Masih orang nanti membaca kitab kalau sudah semuanya serba mesin, serba itu, ya nggak bisa. Itu mau apa? Mal gitu kan. Jadi kalau merujuk di 1338, berarti ada kemungkinan suatu saat ini nggak kepake, Pak. Loh semuanya, artinya bukan salah satu agama, bukan salah satu kitab gitu loh. Semuanya gitu. Nah kebetulan ini yang dibahas kan Quran ini Pak Ujum ya. Bukan, Quran menceritakan. Iya. Iya. Jadi mungkin yang dengar nanti penonton mungkin jangan panas dulu kupingnya nanti. Bukan, Quran menceritakan. Ini memang versi ini yang semua dari Quran. kitab Iya. pada waktunya akan selesai. Oh, Kita ini kan belajar membaca kitab, merenungkan itu kan untuk bisa ngambil hikmahnya. Bahwa sebuah kitab nanti tidak berlaku pada masanya, tapi begitu hikmahnya sudah kita pegang, melampaui dari apa yang tertulis. Itulah yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Nah, silakan baca, Mas. Oke, sebentar. Ya, surat 2 ayat 269. Ini. Dibaca aja yang keras supaya semua tahu. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Iya. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Lah iya. Ini 269. Lah iya. Kan itu ayat itu sudah memberitahu, kalau kalian sudah dapat hikmah, itu sudah dapat kebaikan yang banyak. Tapi untuk dapat itu, kalian harus benar-benar mendalam ilmunya, kan gitu. Berarti ketika nanti kesadarannya sudah levelnya tinggi, sebenarnya tidak butuh agama, tidak butuh kitab suci. Iya, itu proses saja, proses di alam. Cuma kita kan nggak tahu kapan waktunya kan gitu kan. Iya. Tapi semua kitab itu sebenarnya sudah memberikan antisipasi, gitu loh. Supaya kitab itu sendiri tidak disalahkan kan gitu. Iya. Sudah memberikan antisipasi. Ya meskipun tidak ada, kalaupun orang membunuh itu kan bukan karena apa ya, takut misalnya dilarang oleh agama sebenarnya. Enggak, dari zaman sebelum ada agama orang membunuh juga nggak boleh kan gitu. Iya, tapi ya kalau misalnya tidak ada agama juga ya orang sebenarnya tidak boleh juga membunuh kan. Kita gampang aja kan, orang Cina itu kan ateis negaranya, boleh nggak membunuh orang? Kan nggak boleh juga, boleh nggak nyolong? Kan nggak boleh juga, padahal ateis, nggak bertuhan. Nah kita yang justru tertinggal karena salah di dalam memahami dan terikat bunyi, bukan terikat fakta, bisa ketinggalan, gitu loh. Kita ini harus menghadapi fakta. Nah, fakta ini yang terus berubah, berkembang, ya, seperti roda berputar ke depan, bukan roda berputar di tempat, tapi ke depan, gitu. Kita merasa eksklusif mungkin agamanya itu, jadi orang kayaknya paling bagus sendiri gitu. Iya, agama Mas pada mulanya diturunkan itu inklusif, pada mulanya, jadi terbuka buat siapapun. Ya, itu kalau kita rajin membaca Al-Quran, bolak-balik nggak terhitung dari Al-Fatihah sampai Anas, dari Al-Fatihah, tapi ngerti loh ya bahasanya. Ternyata pada mulanya agama itu inklusif. Iya. Akhirnya jadi eksklusif. Eksklusif itu karena sudah ada kepentingan pemerintah dan kelompok. Nah itu masalahnya. Misalkan gini, Malaysia, kita ambil contoh aja. Malaysia adalah negara yang beragama Islam mazhab Syafi'i. Nah, jadi eksklusif. Jadi nggak boleh mazhab lain. Iya.
Jadi artinya kalau ada orang madhab lain di situ ya nggak bisa declare ke ke warganya. Ya cuma di rumah sendiri. Secara tidak langsung membatasi dirinya berarti. Loh iya. Arab Saudi nggak ada pengajian-pengajian begini. Langsung dicedok oleh pemerintah. Pokoknya agama sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Sudah tidak ada pengajian lagi. Seperti itu. Iya. Ngeri. Membuat masjid yang disetujui oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau misalnya ini madhabnya lain nggak bisa. Jadi seperti itu. Malah membuat agama menjadi tambah sempit ya. Iya. Padahal harusnya rahmatan lil alamin. Iya, karena bukan pemerintah butuh. Bagaimana ya bisa memimpin dengan mudah misalnya. Jadi dibatasi seperti itu gitu loh.